Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Sobat Diklat. Berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Dinata, di podcast Balai Diklat Keagamaan Denpasar, yaitu dengan program Tasik Segara. Hari ini kita akan berbincang santai dengan Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG, MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ya. Mas Gusti Ngurah Wahyu. Bagaimana kabar hari ini? Sehat dan bersyukur masih ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bisa berada di tempat yang lumayan jauh dari tempat tugas kita. Kali ini kita menyempatkan diri Mas untuk membuat perbincangan-perbincangan dari ranah yang sangat jauh dari kantor kita. Kita berada di Pulau Lombok, ya. Pulau Lombok. Kita di Mataram. Mataram, gitu. Tapi karena begitu cinta kita terhadap pengabdian, sejauh apapun tidak terasa jauh. Dan untuk bikin konten-konten demikian itu terus, ini karena bagian dari kedinasan kita. Iya. Semoga juga hari ini puasanya bisa lancar. Terima kasih. Ya, hari yang ini jauh, sudah 20 ya Mas, ya, hari ke-20. Iya. Inilah hebatnya Mas Ngurah Wahyu, meskipun nggak puasa tapi ngurusi saya yang puasa. Luar biasa. Kita jauh dari keluarga kan. Iya, betul. Baik, Pak Kepala Balai. Hari ini kita akan mungkin sedikit agak-agak serius, tapi mungkin bisa dibuat santai juga. Betul. Kita akan berbicara sedikit tentang kepemimpinan. Siap. Menurut Bapak sebagai kepala balai, sebagai seorang pemimpin, apa dan bagaimana sih harusnya seorang pemimpin itu? Wah, ini pertanyaan ini kalau diterangkan secara detail itu 2 semester nggak selesai. Sangat panjang. Tapi pemimpin itu entah itu kepala balai, entah itu apapun lah. Pemimpin itu menurut saya bisa saya kelompokkan harus menguasai 5W sekurang-kurangnya. Ini saya sarikan dari beberapa karya lokal, artinya para leluhur-leluhur kita, dan kemudian ilmu manajemen mungkin yang modern. Tapi menurut saya itu seorang pemimpin itu sekurang-kurangnya loh ya. Kalau ditambah lah banyak, lebih baik. Tapi kalau sekurang-kurangnya menguasai 5K. Apa itu? Yang pertama, seorang pemimpin itu harus wasis. 5W tadi itu. Iya, W yang pertama itu wasis, Mas. Wasis itu artinya bahasa Jawa kuno pintar, cerdas. Mungkin sekarang bahasa yang modern smart. Nah, jadi pemimpin itu harus cerdas. Kenapa kok pemimpin harus cerdas? Lawang dia itu yang akan menentukan arah dibawa kemana kok orang yang dipimpin itu. Terus kalau dia itu tidak cerdas, itu kan malah justru membingungkan yang dipimpin. Mas. Jadi yang pertama harus cerdas memimpin itu. Mungkin orang kemudian mengatakan, loh Pak, berarti orang yang tidak cerdas itu tidak boleh menjadi pemimpin. Bukan itu, setiap orang itu memiliki kecerdasan masing-masing. Kan gitu, Mas? Kelebihan masing-masing. Kan gitu kan? Bukan berarti kemudian seorang jadi pemimpin harus tes IQ, IQ-nya sekian. Loh ada kok orang IQ-nya tinggi nggak bisa memimpin juga ada. Tapi artinya seseorang itu memiliki kecerdasan tersendiri. Ada orang itu bisa mengarahkan orang dengan kalau dia berbicara itu betul-betul bisa menghipnotis orang. Itu kan kecerdasan wicara, Mas. Betul kan? Jadi orang itu bisa diarahkan, dia sama-sama hal yang sama. Ketika yang menyampaikan orang lain berbeda itu juga. Berbeda. Jadi tarikan magnetnya itu kalau yang lain mengatakan nggak ada. Tapi kalau ini ada betul magnetnya sehingga orang begitu luar biasa. Jadi harus pintar. Sekali lagi ini saya katakan, saya khawatir kemudian dianggap memang harus orang cerdas. Kalau orang nggak cerdas nggak bisa mimpin. Semua orang itu punya kecerdasan. Lah itulah memang Tuhan itu luar biasa. Kecerdasan orang itu tidak sama. Kan gitu, Mas? Maka harus cerdas pemimpin itu. Kalau nggak cerdas kasihan yang dipimpin. Betul. Nah, termasuk pemimpin itu yang kedua, W yang kedua dia harus waseso, Mas. Waseso itu harus kuat. Harus kuat. Kuat dalam artian kuat batinnya. Kuat fisiknya. Kan gitu, Mas. Ini kalau timpang di antara keduanya juga nggak akan maksimal dia mimpin, kan? Nah, ada orang itu cerdasnya, kuat berpikirnya, tapi fisiknya sakit-sakitan. Terus mana ada sih orang bisa berpikir cerdas kalau fisiknya itu terhalang, kan gitu? Betul. Iya kan?
Tapi kita pernah, Mas, fisiknya terhalang, tapi orangnya cerdas. Mimpin negara juga ada. Ya, zaman Gus Dur, kan gitu. Iya kan? Punya keterbatasan. Keterbatasan fisik, tapi kecerdasannya di atas rata-rata. Jadi nggak masalah, kan gitu kan? Nah, itulah. Nah, yang lebih parah lagi, fisiknya kuat. Terus kemudian fisiknya yang kuat, kecerdasannya nggak kuat, itu yang masalah. Mas. Kan gitu. Dia kuat banget, tapi kecerdasannya nggak ada. Kan dia jadi ya semacam orang yang melakukan kepemimpinan semau-maunya. Maunya aja. Kan gitu, Mas. Nah, jadi lebih mengandalkan otot. Kan gitu kan. Jadi rasionya nggak jalan, logikanya nggak fungsi. Akhirnya kan dia pokoknya saya kuat begitu. Ini yang dipimpin kan jadi malapetaka, kasihan, Mas. Jangan kayak yang lagi viral-viral gitu loh, Pak. Iya. Maksudnya selisih sedikit ngajak tinju. Iya, ini kan gitu kan. Itu kan terus kemudian pemimpin tuh orang cerdas kok sedikit-sedikit main tinju, sedikit tangan besi kan. Itu berarti kan nggak pas. Ya, terus kemudian W yang ketiga itu waskito, Mas. Atau waskita bahasa Melayu kan, itu bahasa Jawa kuno, waskito dari Sanskerta kan, waskito. Waskito itu artinya tahu sebelum terjadi, itu artinya. Maka orang Jawa waspada. Jadi ini kalau saya memutuskan ini, nanti jadinya ini. Kalau saya nggak milih ini, nanti eksesnya ini. Pemimpin harus punya begitu, Mas. Karena rakyat itu kan pada umumnya bersandar nasibnya pada pemimpin, toh, Mas. Kan begitu. Lah kalau pemimpin nggak punya daya future lock, besok itu akan begini. Itu nanti tahu-tahu gelombang datang, kita itu justru kalah di percaturan kehidupan, Mas. Betul. Karena pemimpin harus ngerti, kan gitu. Nah, jangankan pemimpin, Mas, orang tua aja ngerti kok. Kalau anak saya bawa handphone ini, nanti aksesnya komunikasinya begini, kan gitu. Jangkauannya lebih luas, kemudian bisa digunakan macam-macam. Maka orang tua harus memproteksi. Kalau gitu, kalau harus waspada. Karena dengan Anda bawa ini, itu jadinya begini. Orang tua aja ngerti kok. Kalau kamu saya belikan motor yang bisa sisinya tinggi, waduh, bisa itu masuk lorong-lorong tanpa rem, kan gitu. Betul. Maka anaknya sudah doyan ngebut kayak begini, ya jangan dikasih motor yang sisinya tinggi, kan gitu kan. Bahaya. Itu namanya yang dinamakan waskito itu di situ. Sama dengan kemudian rakyat misalkan, atau masyarakat ya. Ketika itu mengizinkan produk plastik luar biasa di negeri ini. Semua pakai bungkus plastik. Padahal nggak tahu, plastik itu sampai 300 tahun. Itu belum terurai, kan gitu, Mas? Betul. Iya kan? Akhirnya kan malah jadi mencemari. Terus kalau itu di laut, dimakan biota laut, kena apa namanya sumber-sumber kehidupan yang ada di laut, itu kan berekses juga. Terus pada akhirnya kita makan lagi. Wong yang namanya plastik itu kimia. Ya kan? Sementara orang sudah nyaman dengan plastik, disuruh balik ke daun, orang sudah antipati dengan daun. Sudah nggak mau lagi. Nggak mau lagi dengan daun. Dan karena plastik kan mereka milihnya lebih yang praktis. Gitu. Nah, coba setiap orang butuh daun. Sekarang penyedia daun itu sekarang susah. Mas. Kan gitu. Orang mau daun jati, mau daun pisang, itu sudah susah sekarang. Kan begitu kan? Tanahnya hilang semua. Tanahnya hilang. Kan gitu. Jadi akhirnya nggak ada dipakai nanam. Betul. Akhirnya orang sudah enjoy dengan plastik. Itu kalau kemudian pemimpin pintar harus memproteksi. Rakyat itu maunya ya mudah, ya murah. Tapi ekses macam-macam itu kan pemimpin harus ngerti. Harus diperhitungkan. Diperhitungkan dalam jangka sekian ratus tahun, sekian puluh tahun ada ekses negatif yang luar biasa. Maka pemimpin harus betul-betul future lock tadi tuh, waskito, jangan begini, jangan begitu, kan gitu. Makanya sampai keluar kebijakan minimarket dilarang menggunakan plastik. Supermarket juga menggunakan plastik lagi. Jadi harus membawa tas belanja sendiri. Betul, biar dipakai lagi dan kalaupun didaur ulang bisa larut ke dalam sirkulasi alam lagi, kan gitu, Mas. Ada contoh lagi misalkan karena pemimpin nggak waskito misalkan, tidak tahu besok akan menjadi apa, misalkan ya. Kemudian orang bangun rumah liar, ya memang tanahnya sendiri. Tapi kalau kemudian tanah subur yang itu menjadi lumbung-lumbung padi, terus diuruk semua jadi gedung-gedung. Kemudian akhirnya jumlah padi, jumlah field rice-nya, rice field-nya itu kan semakin sempit, semakin sedikit. Ketika semakin sempit, manusia bertambah terus. Kemudian kebutuhan pangannya tidak tercukupi. Karena apa? Karena sawah-sawahnya semakin kecil. Ini kan masalah.
Maka pemimpin harus ngerti, tidak boleh bangun rumah semau-maunya sendiri. Ini lahan subur. Lah kita butuh rumah, Pak. Ya dicarikan di teritorial daerah-daerah yang nggak terlalu subur. Kan gitu, Mas. Mempertahankan lahan-lahan lahan hijau itu loh. Hijau itu. Kan gitu, Mas. Lahan yang produktif. Iya, belum lagi kalau ada developer kemudian bangun rumah, itu harus ditanya dulu. Kenapa kok pemimpin harus bertanya? Karena pemimpin itu punya kuasa, punya armada, punya tentara. Bisa mengamankan Satpol PP mengamankan keputusannya. Kan gitu kan. Polisi bisa mengamankan pidananya dan macam-macam, kan gitu. Jadi pemimpin harus pinter. Ini nggak boleh, fasum didirikan nggak boleh. Kalau fasum semua didirikan, resapan tanah nggak ada. Kan gitu, Mas. Padahal ketika semua dikeraskan, semua dibeton, semua dikerami, resapan kan nggak ada. Otomatis dulu sumber-sumber air tradisional, sumber-sumber itu kan nggak keluar lagi. Sementara menunggu PDAM. PDAM sumbernya semakin tahu semakin kecil, kan masalah. Maka waskita itu penting, Mas, bagi seorang pemimpin. Saking banyaknya penggunaan air, mungkin PDAM juga nggak sanggup untuk melayani. Nggak sanggup, gitu loh. Jadi jangankan perusahaan air minum yang nggak tercukupi, air mandi pun nggak tercukupi. Jadi PDAM perusahaan air mandi pun nggak ada, gitu loh. Kan gitu, Mas. Jadi itulah sebuah fakta. Jadi akhirnya orang harus kemudian gini loh. Kalau gitu PDAM berarti perusahaan daerah air minus, Pak. Enggak minus air masalahnya, kan gitu. Enggak nyampe ke masyarakat. Gitu loh. Jadi itu loh, Mas. Kemudian W berikutnya itu wibowo, Mas. Pemimpin itu harus wibowo. Kalau pemimpin nggak punya wibawa, dia itu ya apa yang diundangkan, apa yang menjadi diktem pemerintahan itu kan dianggap angin lalu saja. Ya. Kalau ini dibiarkan terus di mana marwah negara? Kenapa marwah negara? Kenapa marwah lembaga itu penting dari seorang pemimpin? Karena dalam wajah pemimpin itulah wajah negara. Kan gitu, Mas. Jadi kita tuh melihat presiden tertentu, mesti ingat, oh ini presiden negara tertentu. Dari wajahnya, kan. Sehingga wajah pemimpin itu wajah negara. Maka kewibawaan pemimpin itu adalah kewibawaan negara. Kan gitu, Mas. Dan yang terakhir, Mas, ini nggak panjang-panjang. Karena waktunya terbatas, puasa lagi. Saya khawatir nanti kepingin minum. Kan gitu, Mas. Yang berikutnya setelah wibowo itu wicaksono, Mas. Kenapa wicaksono itu yang paling bawah? Inilah akan yang membijaksanai dari semuanya itu, Mas. Jadi pemimpin itu punya kekuasaan, punya kekuatan berpikir, punya kecerdasan macam-macam. Tapi jangan lupa seorang pemimpin dengan segala super dayanya itu, dia harus memiliki daya yang utama, yakni dia harus bijaksana. Bijaksana itu artinya dia bisa memahamkan kepada masyarakat, bisa menjawab ekses yang dirasakan masyarakat, kan gitu kan? Dan sekaligus dia bisa memenuhi keluhan masyarakat itu. Ya, paling tidak bisa mengambil keputusan yang win-win solution. Iya. Tidak melanggar aturan. Iya. Karena kan gini, Mas, kadang-kadang satu sisi arus dari pemerintah harus begitu, kehendak masyarakat harus beda begini. lagi. Kan gitu kan? Maka disitulah kedudukan kebijaksanaan itu harus hadir. Maka wicaksono itu harus hadir. Itu, Mas, kurang-kurangnya bekal untuk seorang menjadi pemimpin sekurang-kurangnya, Mas. Tapi kalau lebih banyak ya lebih baik. Tapi ketika 5 itu betul-betul paling tidak 5 itu sudah baik. Sudah baik. Gitu, Mas. Wah, bagus sekali ya penjelasan dari Bapak Kepala Balai tentang kepemimpinan. Walaupun kayaknya belum cukup. Kalau kita bahas cuma hanya beberapa menit. Biasanya kalau di kuliah ini berapa SKS? Itu 2 semester itu. 2 semester katanya. 2 semester. Tapi karena ini paket hemat, Mas. Jadi cukup hanya beberapa menit aja. 2 semester itu wajib A ya? Wajib A. Kalau C ngulang lagi. Iya, betul. Baik, Sobat Diklat, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Kepala Balai mengenai kepemimpinan. Jadi pemimpin itu seperti apa dan pemimpin itu harus bagaimana, dan mungkin akan memberikan pencerahan bagi Sobat Diklat dimanapun Sobat Diklat berada. Baik, kita akhiri untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di bincang santai kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.